Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Surat Al-Mu'minun ayat 1 dan ayat 2. Ma'asyiral muslimin, puji syukur kita haturkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada saat ini kita masih dianugerahi Allah limpahan rahmat dan maghfirahnya sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Kali ini ada pertanyaan, bagaimana caranya kita dapat khusyuk di dalam sholat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kiat-kiat untuk meraih kekhusyukan di dalam sholat. Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Wa aqimis sholah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Ini adalah satu rangkaian tema dengan yang ayat yang kita sebutkan di muka. Di antara salah satu manfaat salat yang khusyuk itu tadi yang membuat seorang mukmin itu menjadi beruntung, yaitu salat itu dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Maka para ulama kemudian mengkaji, mengumpulkan dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Di antaranya yang dapat dilakukan, yang dapat kita lakukan untuk upaya meraih kekhusyukan di dalam sholat itu, salah satunya adalah pesan pertama adalah yang disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah, yaitu hadis tentang apa itu ihsan. Jadi pertama, untuk meraih kekhusyukan itu harus kita yakini bahwa Allah melihat apa yang kita lakukan. Sekiranya kita tidak bisa menghadirkan Allah, menghadirkan wujud Allah di hadapan kita, maka yang harus bisa kita wujudkan adalah kita harus meyakini bahwa Allah melihat apa yang kita lakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menyempurnakan wudhu. Menyempurnakan wudhu. Wudhu dengan yang sempurna, dengan cara yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, beserta doa yang diajarkan oleh beliau. Kemudian yang ketiga, tidak menahan lapar dan tidak menahan hajat. Yang dimaksud dengan hajat ini adalah hajat yang urusannya dengan amar belakang, baik itu hajat yang urusannya dengan air kencing, air besar, dan yang lain-lain. Kenapa kita dianjurkan begitu? Karena Rasulullah juga menyabdakan seperti itu. Jadi jangan sholat sambil menahan dua, yaitu menahan lapar dan menahan buang air besar. Ditegaskan juga oleh Rasulullah bahwa kalau sudah makanan itu dihidangkan, maka hendaknya kita menikmati makanan itu dahulu, menyantap makanan itu dahulu, baru kemudian sholat. Ini juga dalam rangka supaya kita ketika sholat itu, konsentrasi kita tidak terpecah kemana-mana. Di sholat itu adalah kita menghadap kepada Allah, kemudian kalau ada hal-hal yang mengganggu itu, maka hal-hal yang mengganggu itu yang kita hindari. Kemudian yang keempat, memakai pakaian yang terbaik. Mohon maaf, ini ada pengaruhnya secara psikologis. Allah berfirman, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah pakaian yang terbaik kita kalau mau menghadap Allah, menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka kita menggunakan pakaian yang terbaik. Bisa dirasakan, nanti bisa dicoba, bagaimana kalau kita sholat pakai kaos, dan bagaimana pula kalau kita sholat pakai baju koko atau baju kemeja lengkap dengan peci, itu tentu rasanya berbeda. Kemudian yang kelima, yaitu memahami makna bacaan-bacaan yang kita baca selama dalam sholat itu.
baik itu bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran dari Ummul Quran Al-Fatihah atau surat-surat yang lain, atau doa-doa yang ada di dalam sholat itu yang Nabi tuntunkan. Hal ini disebutkan di dalam HPT Jilid 1, yaitu ini yang sampulnya seperti ini, halaman 79 nomor 11, dengan kata-kata dengan perhatikan artinya dan dibaca pelan-pelan. Tuntunan ini dasarnya adalah sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah bersabda, "Inna ahadakum idza qama fis sholati fa innahu yunaji rabbahu falya'lam ahadukum ma yunaji rabbahu." Hadis riwayat Ahmad, nomor hadis 4692, yang artinya kurang lebih, sesungguhnya salah seorang kalian itu bila dia menegakkan sholat, sesungguhnya dia sedang bermunajat kepada Tuhannya, maka hendaklah dia mengetahui apa yang dia munajatkan itu. Ma'asyiral muslimin, inilah di antara hal-hal, banyak sekali sebenarnya, tetapi pada kesempatan yang singkat ini, 5 perkara ini insya Allah bila kita laksanakan, bila kita upayakan, insya Allah dapat membantu kita untuk meraih kekhusyuan sholat itu. Terutama, mohon maaf, yang nomor terakhir, yang nomor 5 itu tadi yang sangat penting. Oleh karena itu, diharapkan kepada para imam, sekiranya dia menjadi imam, khususnya imam maghrib, isya, dan subuh, bila dia membaca, hendaklah bacaannya jangan terlalu cepat, supaya makmum juga bisa mengikuti bacaan tersebut dan bisa menghayati bacaan tersebut. Yang terakhir, ini pesan Rasulullah, hendaknya sholat itu kita jadikan sebagai penyenang hati kita. Bila kita sudah landasi pemikiran kita dengan itu, sholat itu kita jadikan sebagai penyenang hati kita, insya Allah sholat itu akan menjadi khusyuk. Beliau bersabda, "Ju'ilat qurratu aini fis sholat." Salat itu dijadikan sebagai penyenang hati kita. Demikian kultum singkat ini, semoga ada manfaatnya. Ada kekhilafan dan kesalahan, mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.